Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah model moderasi sederhana, yaitu model ketika kita menempatkan satu variabel bebas, kemudian ada satu variabel terikat dan satu variabel moderasi. Dan ini juga akan kita analisis menggunakan makro proses. Bagi yang belum memahami secara benar mengenai apa itu moderasi, mediasi, itu saya sarankan untuk menonton video sebelumnya, yaitu video 34 dan video 35. Saya letakkan di deskripsi, itu untuk memudahkan teman-teman memahami perbedaan antara moderasi dan mediasi. Kemudian di video 35 juga saya sudah berikan contoh mengenai kasus mediasi sederhana. Kita langsung ke kasusnya. Di sini kita punya satu variabel bebas yaitu komitmen, kemudian ada satu variabel terikat yaitu performance, kinerja, kemudian satu variabel moderator yaitu locus of control. Nah, perlu saya informasikan bahwa untuk penempatan mana itu variabel bebas dan mana itu variabel terikat ini harus didasarkan pada landasan teoritis. Jadi harus ada teori sebelumnya yang mendasari kenapa locus of control ini ditempatkan sebagai pemoderasi. Dan untuk kasus ini kita ingin tahu apakah komitmen itu berpengaruh terhadap kinerja sebagai hipotesis 1, kemudian apakah hubungan tersebut dimoderasi oleh locus of control. Dugaan kita adalah semakin tinggi locus of control, maka pengaruh komitmen terhadap performance pun semakin tinggi. Jadi locus of control, khususnya internal locus of control ini, dia bertindak sebagai pemoderasi positif, yaitu dia dapat meningkatkan efek komitmen terhadap kinerja. Tidak perlu berlama-lama, ini saya tampilkan datanya. Di sini kita punya 3 variabel yaitu x, m, dan y. Kemudian informasi mengenai variabel x ini adalah satisfaction. Saya ganti, ini adalah komitmen sesuai dengan model yang kita kembangkan tadi, komitmen. Kemudian moderatornya adalah locus of control, kemudian y-nya itu adalah performance atau kinerja. Dan untuk aplikasi di makro prosesnya, jadi kita tinggal klik analyze, kemudian pilih regression, pilih proses, makro proses, performance letakkan di kolom y, variabel, kemudian x-nya itu komitmen, kemudian locus of controlnya masukkan ke model moderator, dan model number kita adalah nomor 1 sesuai dengan pedoman di buku Hayes. Yang ini kemudian di defaultkan semua. Kemudian kita aktifkan option. Di option ini yang perlu kita aktifkan yaitu pertama itu adalah generate code for visualizing interaction-nya. Ini nanti bermanfaat sekali buat kita membuat plotting gambarnya. Kemudian test for x by m interaction, ini juga untuk variabel interaksinya, ini dicek dua-duanya. Kemudian yang perlu saya di setting berikutnya itu, kalau saya biasanya saya butuhnya cuma 2 desimal, jadi ini saya setting 2 desimal. Kemudian min centernya ini saya all, ini untuk mengeliminasi multicollinearitas. Kemudian untuk p-value ya saya setting 0,05. kemudian ini saya pilih yang -1 standard deviation mean dan +1 standard deviation. Kemudian langsung kita klik continue, kemudian klik OK. Ini adalah output SPSS. Jadi model yang kita pakai itu adalah model 1, kemudian ada variabelnya y, kita pakai kode y juga, x juga pakai sama kodenya, m juga sama. Kemudian yang pertama yang perlu kita lihat itu adalah nilai R-square. Untuk R-square-nya sendiri di sini 0,24, artinya 24% kemampuan model menjelaskan variasi y. Kemudian untuk yang hipotesis 1, itu adalah pengaruh komitmen terhadap kinerja, yaitu x terhadap kinerja. Di sini angka koefisiennya sebesar 0,59, t hitungnya 5,24, kemudian p value nya adalah 0,00, kurang dari 0,05.
0,1% atau signifikan di level 1%. Ini adalah hipotesis pertama kita. Dengan demikian bisa kita nyatakan bahwa pengaruh komitmen terhadap kinerja itu adalah positif karena ini angkanya positif dan signifikan karena p-value kurang dari 0,01 atau kurang dari 1%. Kemudian untuk yang interaksi, untuk yang menguji apakah komitmen itu memoderasi hubungan antara X ke Y. Nah, untuk itu kita bisa lihat di angka ini interaksinya kita peroleh di sini positif 0,06, kemudian untuk T hitungnya 2,57, p-value-nya 0,01. Ini signifikan di level 5%. Oke, dengan kata lain berarti hipotesis 1 kita peroleh angka koefisien 0,59 signifikan di level 1%. Ini berarti komitmen terbukti signifikan mempengaruhi performa. Kemudian peran moderasi, perannya adalah positif karena angka interaksinya adalah positif. Dengan demikian artinya efek komitmen terhadap kinerja itu akan semakin tinggi kalau seandainya locus of control internalnya adalah tinggi. Jadi di sini moderatornya berperan sebagai pemoderasi positif. Yang perlu saya jelaskan tambahan lagi adalah di sini kita lihat bahwa pengaruh M terhadap Y atau locus of control ini terhadap performa ini adalah 0,00. Jadi dia tidak punya pengaruh terhadap kinerja. Artinya kalau dari model ini dia memang terbukti sebagai pemoderasi murni, jadi variabel moderator memang murni sebagai variabel moderator. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman punya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa locus of control misalnya di sini adalah signifikan juga sebagai prediktor performance atau pengaruh locus of control terhadap kinerjanya juga signifikan. Jadi misalnya di sini adalah signifikan pengaruhnya, maka kita bisa nyatakan sebagai variabel ini adalah bersifat quasi moderator. Quasi moderator itu artinya dia bisa bertindak sebagai variabel moderator sekaligus juga sebagai variabel independen yang mempengaruhi kinerja. Fitur lainnya dari makro proses ini adalah kita bisa membuat variabel gambar interaksi gitu. Jadi kita bisa memplotting garis regresinya berdasarkan angka moderatornya, variabel moderatornya, apakah dia di posisi tinggi, rata-rata average atau posisi rendah. Jadi untuk cara membuat gambarnya adalah ini kita tinggal kopikan, ini klik 2 kali gambar yang ini, kemudian ini di copy. Nah, ini kita copy, kemudian klik file, kemudian pilih new, kemudian pilih syntax. Nah, di syntaxnya kita pastekan ke sini. Nah, ini kemudian kita blok dan kita run. Ini adalah tampilan grafiknya. Grafik ini mungkin bisa kita copy ke Word, nanti akan kita perjelas gambar ini. Jadi kita tahu ketika posisi variabel moderatornya tinggi atau ketika locus of controlnya di posisi tinggi, maka garisnya seperti apa. Ini kita copy dulu ke Word. Dari scatter plot kita bisa melihat garis regresinya ya. Jadi garis regresi ini posisi ketika moderatornya di level rendah yang minus yang ini, kemudian yang tinggi yang putih, kemudian yang hijau ini adalah ketika posisinya di posisi average atau rata-rata. Saya akan membuat garisnya dulu supaya kita bisa lihat perbedaannya. Nah, untuk yang pertama itu adalah ketika posisi moderatornya itu di level tinggi yang putih, berarti yang ini kita tarik garisnya yang ini. Nah, ini mungkin saya rubah ganti warnanya menjadi hijau, yang hijau karena kita butuh cuma yang tinggi sama yang rendah, yang average nggak perlu. Jadi yang hijau ini adalah ketika moderasinya dalam posisi tinggi, maka garis regresi X terhadap Y nya itu seperti ini. Nah, kemudian untuk yang ketika moderatornya di posisi rendah yang negatif, ini kita tarik garisnya seperti ini. Ini yang biru, ini adalah posisi rendah. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, ini sebetulnya gambar ini sangat
perlu kita tampilkan, terutama ketika kita akan mempublikasikan artikel kita ke jurnal internasional. Biasanya reviewer atau editornya itu membutuhkan grafik scatter plotnya ini untuk menentukan di mana posisi garis regresinya ketika level moderatornya itu tinggi atau rendah. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil analisis ini yang pertama adalah komitmen itu terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Tadi kita dapat angka koefisiennya sebesar 0,59, signifikan di level 1%. Kemudian untuk hipotesis kedua, apakah locus of control memoderasi hubungan X ke Y? Kita tadi dapat untuk output interaksinya, variabel interaksinya yaitu sebesar positif 0,6. Jadi variabel interaksi ini adalah perkalian antara komitmen dengan locus of control sebesar positif 0,06 dan signifikan di level 1%. Arah positif ini mengindikasikan bahwa locus of control ini dia bertindak sebagai pemoderasi positif. Artinya efek X ke Y menjadi semakin tinggi kalau locus of controlnya tinggi. Dan di sini kita bisa buktikan untuk angka pengaruh locus of control terhadap pengaruh komitmen terhadap kinerja ketika locus of controlnya itu rendah sebesar 0,33. Sementara ketika locus of controlnya berada di posisi tinggi, maka efek X ke Y nya menjadi 0,86. Sekian untuk pembahasan moderasi sederhana dengan makro proses. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.